Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, berjumpa lagi kita di PJJ berikutnya. Kita akan melanjutkan PJJ yang pekan lalu. Insya Allah kita akan melanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu tentang diskriminan dan menyusun persamaan kuadrat. Kalau dua PJJ yang lalu kita diberikan persamaan kuadrat dan kita menentukan penyelesaiannya atau akar-akarnya. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang diskriminan dan apa itu diskriminan serta menyusun persamaan kuadrat. Baik, kita mulai. Untuk itu mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang menyelesaikan persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat. Itu ada yang satu penyelesaian, ada yang dua ya. Tapi kita belum menemukan yang tidak bisa diselesaikan, karena ada juga yang tidak bisa diselesaikan atau dalam bentuk akarnya akar negatif. Nah, untuk seperti itu seperti apa? Mari kita bahas. Bentuk umum sudah maklum kemarin, masih tetap. Kemudian ada istilah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Jadi diskriminan ada di persamaan kuadrat, dilambangkan dengan D, adalah nilai yang besarnya B kuadrat dikurang 4AC ya. 4 kali A kali C. Rumus ini mau nggak mau harus kamu hafalkan. D itu lambang diskriminan, yang besarnya B kuadrat dikurang 4 kali A kali C ya. Jika yang pertama, jika satu nilai diskriminannya positif atau lebih dari 0, maka persamaan kuadrat yang dimaksud akan mempunyai dua akar yang berbeda. Dua akar real yang berbeda ya. Seperti contoh yang sudah. Kemudian jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai akar yang sama atau kembar. Kalau nggak salah sudah ada contohnya juga di sebelumnya. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real gitu ya. Artinya tidak bisa diselesaikan ya. Jadi ada 3, lebih dari, akarnya berbeda, sama dengan akarnya kembar, kurang dari, tidak punya akar. Itu ringkasnya. Untuk lebih paham yuk kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Contoh, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat berikut ya. Kalau yang kemarin kita faktorkan, ini udah nih nggak salah dapat nih. Untuk melihat akarnya ada 1, 2 atau tidak ada, ya cukup dengan diskriminan. Caranya kita perlu nilai A-nya berapa ya. Ini A-nya 1 udah maklum. B-nya koefisien dari X 3 dan C-nya negatif 10. Maka nilai diskriminannya rumusnya apa? Kalau belum hafal tulis B kuadrat dikurang 4AC. Nah ini ya, kalau nggak salah waktu dengan rumus itu dalam akarnya itu ya, rumus kemarin. Tinggal masukkan aja B-nya itu 3 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 10. Jadi 9, 3 kuadrat 9, negatif kali positif kali negatif jadi negatif, jadi positif maaf. 4 kali 1 4 kali 10 40. Tinggal jumlahkan berarti 49. Karena 49 berarti positif kan, lebih dari 0. Maka simpulannya apa? Maka kalau dia lebih dari 0, maka persamaan kuadrat yang dimaksud di atas itu mempunyai dua akar real yang berbeda ya. Nah, dua akar real yang berbeda itu karena dia positif nih, lebih dari 0. Nomor 2 kita lihat A-nya berapa? 1 Pak. Oke, B-nya negatif 6, C-nya 9. Berapa nilai diskriminannya? Kita hitung, berarti apa tuh? Belum hafal, tulis B kuadrat dikurang 4AC. B-nya negatif 6. Kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya 9. Negatif 6 dikuadratkan 36. Negatif kali positif ya negatif. 4 kali 1 4 kali 9 36. 36 dikurang 36 sama dengan 0. Berarti diskriminannya 0. Kalau diskriminannya 0 berarti apa? Maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang sama.
ya, atau akarnya sama, mempunyai akar sama, atau dibilang kembar. Nah, nanti kalau kalian selesaikan pakai rumus atau apa pasti akarnya sama. Nomor 3, ini gimana? Sama, ini lagi kalau kesana lebih sulit, sama aja kita tentukan A-nya berapa. Nah, A-nya 6 kan, B-nya 7, C-nya negatif 3. Bapak diskriminannya udah hafal, B kuadrat, B-nya 7 kuadrat. 4, A-nya berapa? 6 Pak, C-nya negatif 3. Ya udah, tinggal udah hafal, tinggal masukin aja. 7 kuadrat 49 Pak. Negatif kali positif kali negatif positif Pak. 4 kali 6 3 24 kali 3 72 ya. Oke, dijumlahkan 121. Berarti apa nih? Positif kan? Berarti dia D-nya lebih dari 0. Karena lebih dari 0 sama dengan nomor 1. Maka persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar berbeda. Nah, gitu ya, 2 akar berbeda. Oke. Nomor 4. A-nya berapa? 1, B-nya 4, C-nya 6. Ya udah, diskriminannya B kuadrat 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya 6. 4 kuadrat 16. Dikurang ya, positif negatif ya. Negatif kali positif negatif. 4 kali 1 4 kali 6 24. Sehingga 16 dikurang 24 negatif 8. Ternyata negatif atau D-nya kurang dari 0 ya. Berarti syarat yang ketiga tadi apa? Karena D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real. Nah, jadi kalau difaktorkan sulit, bisa dengan rumus, tapi nanti dalam akarnya negatif ya. Itu ya. Saya kira paham ya, mudah ya. Nanti kita lihat soal latihannya. Nanti kalian diberi soal latihan. Kemudian yang berikut kita akan menyusun persamaan kuadrat. Kalau kemarin ada persamaan kuadrat mana akar-akarnya, nah sekarang kita akan menyusun persamaan kuadrat ya. Jika diketahui akar-akarnya. Contoh, perhatikan, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka untuk menyusun persamaan kuadrat dapat kita gunakan ada 2. Yang pertama, X dikurang X1 suku 2 dikalikan X dikurang X2 suku 2. Jadi antara suku 2 sama dengan 0. Ini formula pertama. Atau pakai yang kedua, X kuadrat dikurang X1 tambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ya, yang mana digunakan dua-duanya boleh. Contoh biar lebih paham, lihat contoh. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. X1-nya 2, X2-nya 3. Nah, ini kan udah pernah ya. Udah pernah didapat kalau nggak salah. Cuman waktu itu mendapatkan ini ada persamaan kuadrat. Sekarang dibalik. Ada akarnya, mana persamaan kuadrat. Maka kita bisa gunakan mana? Pasti gunakan yang pertama boleh. Tulis aja X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. X dikurang X1 nya kan 2, tinggal masukkan. Kali X dikurang X2 nya berapa? 3. Nah, waktu kelas 7 ya, atau kelas 8. Kalau suku 2 kali suku 2 kita bisa pecahkan yang satu X kali. Yang pertama ini mengalihkan suku 2 yang kedua. Dikurang 2 mengalihkan suku 2 yang kedua. Nah gini boleh. Kita jabarkan. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 3, negatif 3X. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 3 plus 6. Sama dengan 0. Ini masih bisa sederhana nih. X dengan X. Ini X kuadratnya tetap. Negatif 3X dikurang negatif 2X. Dikurang 2X. Negatif 3 dikurang 2 jadi negatif 5X. Ini sendiri konstanta 6 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya. Nah, kan dibalik ya. Nanti kalau kamu faktorkan dengan rumus nanti dapatnya ini. Ya, gitu. Jadi posisi dibalik. Nomor 2. Sama ini juga nih. Pak saya mau pakai contoh nomor 1. Sifat 1 boleh. Mau pakai pakai cara kedua boleh. Silakan, nggak ada masalah. Kita coba yang pertama aja dah. X dikurang X1 tambah X
dikurang X2. Kan gitu ya. Sama dengan 0. X dikurang X1-nya negatif 3, ini hati-hati nih. Karena X1-nya negatif 3. X dikurang X2-nya 4. Sama dengan 0. Kita sabar dulu, dikurang dengan negatif berarti positif ya. Nah, X dikurang 4. Selanjutnya ya sama dengan contoh nomor 1. X mengalikan X dikurang 4 ditambah, karena ditambah 3 mengalikan X dikurang 4. Sifat distributif ya. Sama dengan 0. Kalikan X kali X, X kuadrat. X kali 4 negatif 4 X. 3 kali X plus 3X. 3 kali negatif 4 negatif 12 sama dengan 0. Ini tetap X kuadrat, ini sejenis nih. Negatif 4 ditambah 3, utang 4 biar 3 masih utang 1, ini negatif X. Nah, selesai. Ya. Nanti Pak mau cara kedua, boleh coba aja, pasti sama. Untuk cara kedua kita lihat contoh yang ketiga yang agak sulit. X1-nya seperti ini. X2-nya ini. Bagaimana? Karena kita pakai rumus yang kedua, X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi kita perlu apa? Perlu X1 tambah X2. Jadi X1 tambah X2. Kita kerjakan di tempat kosong boleh. Nanti sama dengan apa? X1-nya 2/3 ditambah negatif setengah kan X2-nya ya. Ya. Fokus. Jadi samakan penyebutnya berapa nih? 6 ya? Ke 6. Ini kali 6 kalikan 2 kan? Berarti atas kalikan 2 4. Positif negatif jadi 6 kali 3. Jadi berapa X1 tambah X2-nya? 4 dikurang 3 1 1/6. Kemudian cari X1 kali X2. Berapa rumusnya? Apa rumusnya? X1-nya berapa? 2/3 dikali X2-nya negatif setengah. Jadi berapa? Negatif ya, positif negatif 2/6. Atau mau sederhanakan negatif 1/3. Ini sudah dapat ya, tinggal kamu masukkan ke sini. Jadi X kuadrat dikurang X1 tambah X2-nya berapa? 1/6 X berarti. Ditambah X1 kali X2-nya negatif 1/3 sama dengan 0. Ya, jadi karena ada positif negatif, X kuadrat dikurang 1/6 X. Positif dikurang positif kali negatif 1/3. Selesai sudah. Tapi kan Pak, ini bentuk pecahan. Boleh ini udah selesai. Kalau mau lebih bagus boleh. Supaya tidak jadi pecahan kita kalikan dengan KPK 3 dan 6. Semua kita kalikan 6. Nah, X kuadrat kali 6 jadi 6X kuadrat. Dikurang 1/6 kali 6 1 kan? Tinggal X. Dikurang 1/3 kali 6 6 bagi 3 2. Nah, ini lebih bagus lagi. Ya, bisa ya? Ya, insya Allah lah. Nanti kalau kurang jelas, tanyakan ke gurunya atau lihat videonya berkali-kali. Nanti kerjakan soal latihannya. Mudah-mudahan kalian bisa. Kalau nggak jelas, tanyakan lagi kepada guru pengajar masing-masing. Demikian persamaan kuadrat. Berarti pertemuan berikutnya kita ulangan harian. Sekali lagi, mudah-mudahan kalian mengerti dan kerjakan soal latihannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.